itu dari kata hidro, yaitu air, dan juga adalah oro itu adalah gunung. Ya, jadi biasanya fungsi hutan pada siklus tata air, khususnya yang banyak dipelajari adalah bukan di gunung sih, tapi kalau dalam kemarin sudah kita lihat dalam suatu das itu biasanya ada yang di hulu, ada yang di hilir. Nah, artinya konteksnya ada di situ. Itu. Jadi hidroorologis adalah hidrologi karena pengaruh gunung dan pegunungan dan perbukitan. Begitu. Oro adalah gunung. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Kita belajar tentang siklus air. Siklus air yaitu perjalanan air dari permukaan bumi, kemudian menguap ke atmosfer, kemudian terjadi suatu proses, dan kemudian kembali lagi ke permukaan bumi secara berulang. Nah, dalam mempelajari ekologi, kalau kita belajar tentang siklus, maka kita pasti belajar tentang misal siklus air, atau misal siklus karbon, atau misal siklus nitrogen, siklus sulfur, siklus fosfor, dan lain sebagainya. Maka biasanya yang perlu kita perhatikan adalah dia ada poolnya ada di mana saja. Misal air ada di darat, ada di atmosfer, ada di badan air. Begitu. Misal siklus nitrogen. Nitrogen itu ada di udara, kemudian poolnya ada di tumbuhan, kemudian nanti juga ada di tanah gitu misal ya. Jadi kalau belajar siklus kita harus tahu, kita harus cari, kita harus telusuri di mana poolnya atau reservoirnya, kemudian apa proses yang terjadi di antara pool itu gitu. Biasanya proses di sini ada mekanismenya, ada besarannya. Artinya misal air menguap dari sungai atau dari badan air atau dari tumbuhan transpirasi ke atmosfer. Nah, ini prosesnya menguap. Faktor-faktornya apa saja yang mempengaruhi dan lain sebagainya. Kemudian yang penting juga adalah besarnya berapa besarannya. Begitu. Ternyata kalau kita lihat sekarang kenapa misal siklus karbon ya, kenapa terjadi global warming? Oh, ternyata bahwa karbon yang diemisikan atau yang dikeluarkan ke atmosfer itu jauh lebih besar daripada yang bisa diserap oleh tumbuhan. Nah, itu ya. Jadi di sini ketahuan besarnya, sehingga terjadi konsentrasi karbon di udara meningkat sehingga terjadi efek rumah kaca, global warming dan seterusnya. Gitu ya. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah ketika kita belajar siklus, kita harus telusuri di mana poolnya dan bagaimana proses antara pool ini, apa yang terjadi. Itu. Sekarang kita coba lihat pool air di planet bumi atau di permukaan bumi ya. Kita sering dengar bahwa bumi adalah salah satu planet, mungkin sejauh ini masih satu-satunya ya planet yang ada airnya sehingga dia ada kehidupan, sehingga kalau dari jauh itu kelihatan biru katanya air itu kalau dari luar angkasa memancarkan cahaya biru gitu, katakanlah kelihatannya biru ya, di sini globenya ini biru, itu adalah air. Nah, kita lihat lapisan air atau hidrosfer di permukaan bumi itu terdapatnya air di permukaan bumi. Ada di stratosfer. Stratosfer adalah di atmosfer, lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Stratosfer itu lapisan 3, lapisan 1 apa? Litosfer. Oh ya, baik. Jadi air itu ada di permukaan bumi, ada di daratan, ada di batuan, ya, ini sekitar 99%, ada di troposfer 20, ini ketinggiannya ya. Ketinggiannya 23 km. Kemudian ada di stratosfer dalam bentuk awan 1%, begitu. Kemudian kalau di permukaan bumi, nah ini yang perlu kita ketahui. Kita makhluk hidup, manusia kan menggunakannya air tawar ya, bukan air asin. Tetapi memang ternyata di permukaan bumi kita itu yang banyakannya adalah air laut ini. Volumenya 97% adalah air laut. Sehingga yang bisa kita pakai yang mana? Kalau kita kan ada di sini nih, kita punya danau, sungai, lengas atau kadar air atau kelembaban tanah punya, air tanah punya, danau air asin, kita ada nggak? Kemudian atmosfer. Tuh. Ternyata air yang kita pakai sehari-hari itu adalah persennya sangat kecil.
begitu. Kemudian sungai juga kecil. Kemudian, nah air tanah agak banyak, tapi nanti kita perlu lihat kenapa kita harus berhati-hati atau harus hemat, harus cermat menggunakan air tanah. Ya, ini di atmosfer, tapi ini di atmosfer itu belum bisa digunakan. Kalau ini adalah yang bisa digunakan. Kalau di kita tidak ada salju, tidak ada gletser atau lelehan salju, ya itu. Ini, ya ternyata yang bisa kita gunakan untuk kecil meskipun potensi air itu banyak. Gitu. Makanya kadang ada yang kalau di beberapa negara ada yang desalinasi agar air laut bisa digunakan. Gitu ya, tapi itu relatif mahal atau alias tidak ekonomis bagi kita atau khususnya bagi masyarakat secara luas begitu. Mungkin kalau negara-negara yang GNP-nya tinggi oke lah, tapi bagi kita daripada desalinasi mungkin mending mencari sumber air yang lain gitu istilahnya. Atau menjaga sumber air yang tawar. Ini sama ya, kecil. Kemudian, nah dalam siklus hidrologi terdapat proses-proses antara lain presipitasi di sini, curah hujan, infiltrasi masuknya air ke dalam tanah, surface runoff aliran permukaan, kalian sudah tahu. Kemudian air yang masuk ke dalam tanah yang infiltrasi ini akan apabila dia ditarik oleh gaya gravitasi, maka masuk ke lapisan yang lebih dalam. Bisa sampai ke lapisan tanah yang lebih dalam sekitar 30 atau 1 meter, 30 cm atau 100 cm, dan bisa juga masuk ke lapisan yang lebih dalam ke batuan atau ke akifer. Nanti dipelajari di bawah. Ya, jadi masuk ke lapisan tanah yang di dalam atau namanya adalah perkolasi. Bisa juga dia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya, jadi kalau surface runoff kan jelas di permukaan pasti mengalir ke tempat yang lebih rendah, tapi yang di dalam juga sama, yang sudah masuk mengalirkannya tempat lebih rendah sebagai aliran tanah. Ya, jadi groundwater flow itu nanti adalah ada yang dari perkolasi, ada yang dari ini. Kemudian proses lain adalah evaporasi atau penguapan air dari benda mati, bisa dari badan air itu air permukaan, sungai, danau, laut, begitu. Bisa juga transpirasi itu dari tumbuhan. Ya, biasanya dua variabel ini di dalam neraca air nanti dihitungnya digabung begitu menjadi variabel evapotranspirasi. Kenapa digabung? Karena kalau sendiri-sendiri ternyata kalau tidak underestimate, overestimate gitu. Jadi lebih tepat digabung evapotranspirasi. Dan biasanya pendekatannya adalah apa tuh namanya? Land use itu penggunaan lahan. Jadi, ketika land use-nya hutan, penggunaan lahannya sebagai hutan, evapotranspirasinya berapa? Ketika penggunaan lahannya sebagai ladang, evapotranspirasinya berapa? Sebagai perumahan, evapotranspirasinya berapa gitu. Jadi ini variabelnya ini evapotranspirasi. Kemudian adalah kondensasi atau pengembunan. Nah, ini adalah siklus air yang sering kita lihat. Ya, jadi ini badan air, ada sungai, danau, ada laut. Kemudian begini ya, ini adalah siklus air secara sederhana begitu. Artinya siklus kalian mungkin sudah belajar di ekologi bahwa proses cuaca itu tadi kan terjadi di stratosfer ya, di lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi, di lapisan atmosfer yang paling dekat dengan yang paling di bawah. Nah, proses-proses cuaca ini bisa lokal, ya ini lokal nih, dari danau menguap, kemudian nanti akan turun presipitasi di sekitar situ gitu ya. Bisa juga regional, namun bisa juga antar benua gitu, global. Itu artinya saya kira Anda sering dengar bahwa curah hujan sebetulnya bukan di Indonesia, di Pulau Jawa gitu ya khususnya, curah hujan di Pulau Jawa itu misal katakanlah sekitar bulan September sampai April, musim hujan. Kemudian musim kemarau adalah sekitar April sampai September katakanlah begitu. Kemudian ada penjelasan bahwa curah hujan yang jatuh di Indonesia itu atau di Pulau Jawa itu tepatnya adalah berasal dari angin pasat timur laut dan angin pasat barat daya dan seterusnya gitu ya. Biasanya di apa tuh ada grafiknya, ada petanya gitu di geografi mungkin ya. Dari mana angin pasat itu? Nah, itu adalah siklus cuaca global. Jadi air yang jatuh di kita nggak mesti dari kita,
begitu. Makanya ini tadi saya sebutkan ini adalah gambar skematis siklus hidrologi lokal, katakanlah gitu. Sesungguhnya ada yang lokal, ada yang regional, ada juga yang antar benua atau global. Begitu. Kemudian, nah, di bahasan tentang cuaca, ketika kita membahas tentang cuaca, kita biasanya berawal dari energi ya, dari matahari, karena matahari merupakan energi penggerak proses-proses cuaca gitu, karena ada energi, kemudian uap air, karena ada penyinaran matahari, uap air menguap menjadi uap, kemudian kondensasi menjadi hujan dan seterusnya ya. Maka biasanya prosesnya dijelaskan dari energi, atau dengan kata lain, keberadaan kita di permukaan bumi terhadap matahari ini mempengaruhi. Artinya begini, kita di Khatulistiwa atau di daerah tropis, energinya mataharinya ada sepanjang tahun. Maka dari itu curah hujan kita banyak karena airnya menguap ya menjadi hujan lokal. Selain itu juga adalah kalau air menguap kan berarti tekanan udara di kita kosong, berarti ada yang banyak masuk itu angin pasat itu, begitu kurang lebih ya. Kemudian dan seterusnya ini hujan. Demikian pula kalau kita di biologi kan juga rantai makanan dari matahari dulu ya, karena matahari adalah sumber energi bagi planet bumi. Nah, ini yang agak lebih detail gitu, katakanlah begitu ya. Oh ya, karena ini sudah ada ininya. Jadi di sini nah infiltrasi ini kemudian masuk ke lapisan yang lebih dalam, perkolasi. Kalau di permukaan tanah, ini adalah tanah. Yang coklat ini biasanya disebut sebagai rhizosfer atau zona perakaran. Jadi zona perakaran itu yang berupa tanah itu atau agak sedikit berbeda, solum adalah lapisan tanah itu kurang lebih 30 cm sampai 1 meter gitu. Itu sebabnya kenapa kalau vegetasi habitusnya pohon biasanya relatif hijau sepanjang tahun. Tapi kalau dia habitusnya misal katakanlah rumput, biasanya pada musim hujan banyak tumbuh hijau, tapi pada musim kemarau dia bertahan menjadi stolon gitu ya. Jadi nanti dia akan bersemi kembali di musim hujan. Jadi perakarannya dangkal gitu. Tapi kalau pohon perakarannya dalam sehingga pohon ini bisa mengambil air sampai kedalaman kurang lebih 1 meter, kadang juga sampai 1,5 gitu ada. Begitu. Nah, air ini yang jatuh di permukaan tanah, ada yang menjadi surface runoff, ada yang menjadi infiltrasi, ada yang apabila dia tidak dimanfaatkan, tidak diserap oleh tumbuhan dan sebagainya, maka dia akan mengalami perkolasi ke lapisan tanah yang lebih dalam. Kemudian apabila dia bisa mengalir ke sini menjadi aliran bawah permukaan, bisa masuk menjadi sungai ya, bisa masuk menjadi danau juga, bisa juga ke sini ocean. Ada lagi yang lebih masuk ke dalam lagi ke batuan, ini adalah aquifer. Nah, kita lanjutkan proses dalam siklus hidrologi yang lain. Ada tadi udah infiltrasi dan seterusnya. Ada yang lain adalah trofol atau teset. Trofol adalah air hujan yang tetesan tajuk yang menetes dari daun. Jadi air hujan jatuh di tajuk, nanti akan dipelajari apa pengaruh tajuk hutan terhadap siklus hidrologi itu misal. Ya. Kemudian stem flow, aliran batang. Ada sebagian air hujan yang jatuh ke pohon, kemudian mengalir sebagai aliran batang. Ada juga yang interception loss. Interception loss adalah air hujan yang tidak pernah sampai di permukaan bumi karena dia hanya sampai di tajuk kemudian langsung menguap gitu. Apalagi kalau hujannya gerimis gitu ya, kecil gitu ya, kan biasanya tanahnya masih nggak basah gitu, padahal hujan gitu, karena itu interception loss, hanya sampai di tajuk kemudian langsung menguap gitu. Kemudian, nah ini nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut. Kemudian, nah ini tadi sudah dijelaskan ya, ada subsurface flow, jadi yang masuk ke perkolasi, kemudian bisa keluar ke sumur, kalau digali, ke danau, ke sungai, itu adalah subsurface flow. Kalau groundwater flow itu lebih dalam lagi yang lewat aquifer. Jadi memang ada beberapa istilah atau ada perbedaan beberapa klasifikasi ya, seperti kalau kita
spesies ini masuk ke famili ini atau masuk ke famili itu, atau masuk ke marga ini atau ke marga itu gitu ya. Ini juga sama di klasifikasi penamaan subsurface flow, groundwater flow, base flow dan lain sebagainya, agak ada perbedaan satu dengan lainnya. Ya. Nanti kita akan tahu lihat base flow. Nah, kita lihat badan air di sini misal bisa sungai, bisa danau dan sebagainya. Maaf ini. Nah, ini namanya adalah judulnya beberapa macam aliran air dalam suatu das dan bentuk hidrografnya. Jadi di hidrograf ini adalah yang terukur di stasiun pemantau air sungai. Ternyata itu sebabnya kenapa kita suka melihat bahwa ada sungai yang ketika musim hujan airnya banyak, ketika musim kemarau kering bisa dilalui, jadi dia berupa pasir saja gitu. Atau sungai yang lain ketika ketika musim hujan airnya iya lebih debitnya nah gitulah ya katakanlah ada. Tapi ketika musim kemarau terkering pun misalnya udah beberapa bulan nggak ada hujan, dia masih tetap ada airnya. Wah, itu dari mana airnya? Itu bisa dipelajari dari sini. Jadi di sini beberapa macam sumber air dalam suatu sungai atau dalam suatu danau. Yang pertama, A adalah intersepsi saluran, kita lihat. Jadi di sini sumber air itu ada A, B, C, D, kemudian Q adalah totalnya, total debit sungai atau total debit danau. A adalah hujan. Ya, jadi kalau misal di daerah tersebut, di sungai itu, di danau itu hujan, maka itu dia langsung menjadi debit ya, yaitu di sini ini A, curah hujan. Kemudian sebagian curah hujan yang turun di das, sebagian menjadi air limpasan permukaan, sebagian masuk ke dalam tanah menjadi infiltrasi. B adalah aliran permukaan, limpasan permukaan. Ya, di sini hujan, limpasan permukaan juga naik. Kemudian masuk terinfiltrasi, ada yang kemudian bergerak secara horizontal menjadi tadi subsurface flow ya, C ini. Dia juga menjadi sumber bagi air sungai atau air danau. Nah, kemudian yang masuk ke lebih dalam lagi menjadi groundwater flow, ini adalah D gitu. Itu sebabnya pada sungai yang ketika musim kemarau dia masih ada airnya, berarti kemungkinan dia punya aliran yang D ini. Ya, jadi base flow-nya berasal dari yang D. Gini. Ya, tetapi kalau kalau sungai yang di musim kemarau itu kering sama sekali, berarti dia nggak punya D ini. Ya, jadi base flow-nya ya hanya aliran dasarnya itu hanya C, B, dan A gitu misal. Ya, kalau C memang relatif ada, tapi kadang di bulan terkering istilahnya di musim kemarau yang panjang atau yang keras gitulah, itunya habis juga begitu ya. Jadi ini adalah sumber air dari suatu badan air. Sedangkan Q adalah total debitnya. Itu. Kemudian infiltrasi. Apa yang mempengaruhi infiltrasi? Ada pori tanah. Oh, kemudian ini nanti bisa dibaca. Ini juga bisa dibaca. Ini adalah penjelasan dari tadi. Ada infiltrasi. Oh, ini ada water table. Jadi water table itu adalah begini. Cara mudah mengenali muka air tanah. Kalau kan kita kadang suka lihat ya, kalau di suatu tempat digali air, digali atau dibor katakanlah segitu ya. Kalau di kota kan, kalau di daerah mungkin masih digali karena wilayahnya luas. Tapi kalau wilayahnya sempit mau digali susah, jadi biasanya dibor. Satu itu. Yang kedua juga kalau digali biasanya paling sampai kedalaman berapa ya? Ya 20 sih juga masih bisa sih ya. Kalau dibor biasanya bisa sampai 15, 20 dan seterusnya. Nah, ini adalah ada water table. Water table adalah muka air. Cara mudah mengenali water table atau muka air adalah kalau kita gali airnya, nah begitu udah gali tanahnya, begitu sudah muncul keluar air, itu adalah berarti water table gitu atau muka air, tinggi muka air.
Itu sebabnya antara satu daerah dan daerah yang lainnya water table-nya beda-beda. Kayak misalnya kalau di sini nih, di sini mungkin 10 meter udah dapat air digali atau dibor. Tapi kalau di sini wow sampai 20 meter baru dapat air begitu. Ya, itu adalah water table. Nah, di sini nih kalau sudah sampai water table bisa masuk ke yang lebih dalam, masuk ke aquifer. Tuh. Ini infiltration and groundwater flow. Ya, itu gambarannya water table. Kemudian oh iya, di perkotaan atau di tempat-tempat yang pengambilan air itu bisa yang paling mudah sumur pakai timba. Tapi itu rasanya kalau di perkotaan jarang. Biasanya sumur pakai pompa atau malah yang lebih bukan lebih sadis, yang lebih eksploitasinya lebih banyak lagi adalah pakai jet pump atau bahkan satu perkantoran, 2 apartemen, apalagi ketika pabrik. Nah, itu biasanya mereka mengambil airnya itu banyak. Mereka biasanya mengambil airnya itu pakai jet pump dan lain sebagainya begitu, sehingga memang itu perlu diwaspadai atau perlu diatur. Karena jangan sampai air yang kita ambil lebih banyak daripada air yang kita tanam atau yang masuk, ya. Makanya kalau di Jakarta ada peraturan gubernur ya, Pergub nomor berapa itu tahun berapa ya? 2005 atau 2007, terus mungkin direvisi 2010 katakanlah 2012 begitu, yang mewajibkan bahwa setiap gedung itu harus punya sumur resapan gitu ya. Jadi kan kita tahu kalau namanya gedung itu kan bertingkat ke atas, artinya dalam 1 meter horizontal yang sama itu dihuni oleh banyak orang. Artinya penggunaan airnya juga banyak. Artinya pengambilan airnya pasti banyak, sehingga berkewajiban menanam atau untuk mengembalikan air ke dalam tanah. Karena kalau tidak, sebetulnya satu merugikan sendiri. Nanti kalau airnya diambil terus di apartemen itu, di gedung itu, kita juga sama itu di GHA harus diwaspadai, kita harus rajin nanam air. Atau apalagi di pabrik gitu ya, kalau hanya ngambil nanti suatu saat ya bagaimana gitu ya. Istilahnya kan kita tidak mau bersiap-siap untuk airnya kecil itu istilahnya ya, kita ingin airnya cukup buat kita, makanya itu kita harus rajin nanam air, satu itu. Terus yang kedua, apabila airnya tidak dikembalikan, tidak rajin nanam air, yang dikhawatirkan adalah land subsidence atau land subsidence amblas gitu ya. Sekarang banyak fenomena amblasan, waktu itu di mana ya, di Jakarta di Setiabudi pernah, terus di mana lagi itu ya, itu karena di dalamnya kadang menjadi gerowong atau menjadi tidak stabil katakanlah gitu, karena airnya diambil terus dan seterusnya ya gitu. Itu water table. Kemudian kayak kapiler ini nanti bisa dibaca sendiri. Faktor-faktor penentu infiltrasi tentu saja hujan, tutupan permukaan, kondisi tanah, nanti bisa dibaca. Nanti kalian baca sendiri ini ya, karena nanti habis ini saya beri tugas kalian untuk mengkaji, menganalisis, membaca jurnal penelitian tentang ini, tentang land use change ya. Jadi faktor tutupan vegetasi atau faktor penggunaan lahan. Nah, ini faktor tanah. Kemudian ini mohon dibaca sendiri. Kemudian adalah ini kemarin sudah. Kemudian ini perakiraan air larian atau C. Nah, jadi tadi kan ada air larian, surface runoff. Nah, itu biasanya suka dihitung berapa sih surface runoff kalau misal lahannya, peruntukannya, penggunaan lahannya sebagai kebun, surface runoff-nya berapa? Sebagai hutan, surface runoff-nya berapa? Untuk pemukiman, surface runoff-nya berapa? Nah, biasanya menggunakan ini konstanta C dihitung. Begitu. Kemudian ini contoh-contoh. Nah, tugasnya belum. Saya ganti PPT dulu. Izin share screen PPT yang berikutnya. Nah, ini. Kita tadi sudah belajar tentang neraca air.
gitu. Neraca air, siklus hidrologi air, ya, proses-proses yang ada di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana air itu dihasilkan, atau misal kita menginginkan jumlah air yang cukup dengan kualitas yang memadai untuk keperluan hidup manusia. Nah, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara menghasilkannya, maka yang selanjutnya akan kita pelajari adalah tentang neraca air atau water budget, dan juga adalah tentang hasil air. Apa itu neraca air? Neraca air adalah, namanya neraca, dimanapun itu pasti ada masukan, ada keluaran, ada input, ada output. Kemudian di antara input dan output itu ada proses yang terjadi. Begitu. Jadi neraca air adalah masukan dan keluaran air pada suatu tempat dan periode tertentu, sehingga dapat mengetahui jumlah air tersebut ataukah surplus ataukah defisit. Gitu. Tempat dan periode tertentu itu nanti akan dijelaskan. Misal neraca air itu satuannya bisa lahan, unitnya, kemudian bisa juga das, gitu. Periodenya, kalau neraca air untuk lahan pertanian, periodenya misal dari sejak menanam sampai panen. Misal lahan itu ditanami cabai, katakanlah di puncak gitu ya. Maka petani itu harus bisa menganalisis neraca air agar pertumbuhan tanamannya optimal, agar panennya juga maksimal, begitu ya. Tapi kalau di DAS biasanya periodenya itu adalah minimal 1 tahun. Artinya ada bulan kering atau bulan kemarau, ada musim kemarau, ada juga musim hujan. Karena kalau di Indonesia itu kan di kita cuma ada 2 musim kemarau dan musim hujan dalam 1 tahun, gitu. Kalau di DAS, ya, sehingga nanti bisa diketahui apakah jumlah air di DAS tersebut surplus ataukah defisit. Dan juga jangan sampai surplus di musim hujan alias banjir dan defisit di musim kemarau alias kekeringan atau kekurangan air. Nah, kita nggak ingin, kita inginnya di musim hujan tidak banjir, di musim kemarau tidak kekurangan air. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Itu tadi di atas adalah definisi neraca air, kemudian yang berikutnya adalah apa ini namanya, rumusnya. Ya, jadi digambarkan di rumusnya begini. Ada input, ada output, kemudian di sini ada perubahan cadangan air. Nih, perubahan cadangan air ya, yang tadi saya bilang proses-prosesnya. Ada infiltrasi, ada surface runoff, ada perkolasi, ada subsurface flow, groundwater flow dan sebagainya. Ini yang bisa kita kelola. Kenapa? Karena namanya masukan, kalau kita di daerah tropis, satu-satunya input air di daerah tropis adalah dari curah hujan. Nah, jadi musim hujan itu adalah sebetulnya musim kita memanen sekaligus menyimpan air yang akan bisa kita gunakan ketika nanti juga musim kemarau. Gitu. Ya, jadi input ini satu-satunya curah hujan di kita. Kalau di negara 4 musim masih ada gletser atau lelehan salju, katakanlah begitu. Itu mengelola dan menghitungnya lebih kompleks, lebih kompleks lagi lah gitu. Kalau di Indonesia sebetulnya cuma punya 2 musim, kemarau dan hujan, sebetulnya sih mengelolanya harusnya lebih mudah secara konsep, secara teori gitu ya, yang susah mendisiplinkan orangnya begitu ya, sebenarnya lebih sederhana. Yang lebih susah aspek antropogeniknya atau aspek manusianya begitu. Jadi ini nggak bisa diubah. Nah, yang bisa diubah-ubah ini agar outputnya sebagaimana kita harapkan tadi. Kita selalu tersedia air baik di musim kemarau maupun hujan, begitu. Ya, ini adalah outputnya. Jadi yang dikelola adalah ini. Nah, secara kuantitatif itu tadi di dalam rumus, neraca air menggambarkan prinsip bahwa selama periode waktu tertentu, masukan air atau input air akan sama dengan keluaran air, ditambah dengan perubahan air cadangan atau tadi delta ya, change in storage, itu yang berubah-ubah. Jadi kalau infiltrasinya sedikit, berarti cadangannya juga sedikit. Kalau infiltrasi ke dalam tanahnya banyak, atau dengan kata lain surface runoff-nya sedikit, maka cadangannya kita juga punya banyak begitu. Nah, ini konsep neraca air, ada presipitasi, surface runoff. Nah, ini
sama saja. Ada beberapa rumus yang lebih detail biasanya dikembangkan. Biasanya model-model ini adalah model matematis. Biasanya model-model itu dikembangkan untuk suatu daerah tertentu gitu, karena suatu model digunakan di DAS ini ternyata tidak cocok digunakan untuk di DAS lain begitu. Suatu model cocok untuk DAS kecil ternyata tidak cocok digunakan untuk DAS besar begitu. Dari mana tahu tidak cocoknya? Mungkin istilahnya ternyata outputnya itu, output hasil perhitungannya bisa overestimate atau underestimate gitu, aliasnya yaitu dia tidak disarankan untuk digunakan gitu, sehingga dikembangkan berbagai macam ini model neraca air. Nah, tadi sudah saya singgung sekilas, neraca air itu macam-macamnya, ada neraca air lahan. Neraca air lahan ini misal digunakan untuk pertanian, ya. Kalau di puncak itu kan pertaniannya luas, misal cabai, misal paprika, misal kol dan sebagainya. Nah, dengan pertanian yang luas, tentu saja modal yang ditanam juga luas gitu petani. Banyak gitu. Artinya dia harus hati-hati mengelolanya agar benar hasilnya nanti panennya maksimal. Nah, antara lain adalah dia harus mengelola neraca air di lahannya. Gitu. Kita sering melihat kalau di pertanian itu ada menggunakan mulsa. Mulsa adalah penutup tanah. Kalau zaman dulu petani habis panen, maka kemudian biomasa bekas daun, bekas cabang, bekas ranting ditutup di atas permukaan tanah. Jadi satu, dia bisa menjadi kompos, menjadi nutrisi. Yang kedua juga agar airnya tidak mudah menguap. Gitu. Kalau air menguap kan namanya ini apa ya? Ya, dalam tanda kutip useless lah gitu ya. Kalau bisa mah airnya digunakan dulu baru nanti menguap gitu. Digunakan artinya masuk ke tanaman dulu gitu. Jangan langsung dari air kemudian menguap begitu. Nah, kalau sekarang petani banyak menggunakan plastik, yaitu mungkin lebih efektif gitu ya. Kalau hanya ditutupi daun mungkin masih banyak juga yang air evaporasi. Tapi kalau menggunakan plastik evaporasinya sudah minimum. Oh ya, mulsa. Ya, pakai daun pisang ya, ada juga yang itu. Nah, mulsa itu adalah untuk menahan tadi evaporasi. Nah, jadi airnya itu jangan hanya menjadi evaporasi, tapi adalah ingin digunakan oleh tumbuhan, baru nanti tumbuhan itu melakukan transpirasi. Begitu. Nah, di dalam neraca air lahan ini, untuk melakukan analisis neraca air lahan, diperlukan data-data klimatologis dan data-data tanah. Data-data klimatologis itu misal curah hujannya berapa, kemudian tanahnya itu teksturnya apa. Nah, di tanah ini ada yang disebut kapasitas lapang, ada yang disebut titik layu permanen, ada yang disebut water holding capacity. Kapasitas lapang yaitu kadar air di mana biasanya begini, begitu hujan, ada yang sebagai surface runoff, ada yang masuk terinfiltrasi ke dalam tanah. Nah, sesaat kemudian itu adalah disebut sebagai kapasitas lapang. Itu adalah air yang tersedia bagi tumbuhan, yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan, yang bisa diambil oleh tumbuhan. Begitu. Nanti kalau dia airnya sudah masuk ke dalam, lebih dalam, atau bahkan masuk ke akifer, kan dia tidak bisa lagi diserap oleh tumbuhan, apalagi tumbuhan yang berakar dangkal gitu ya, seperti tadi rumput. Kalau pohon mungkin masih bisa begitu. Jadi ada air yang disebut tingkat kapasitas lapang. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, kemudian ketika air dimanfaatkan oleh tumbuhan, diserap, kalau misalnya nggak hujan lagi, berarti kan cadangan air di tanah itu sudah menurun. Sampai suatu titik ada yang disebut sebagai kadar air titik layu permanen. Kadar air titik layu permanen adalah kadar air apabila suatu tumbuhan itu ringan atau biarpun kemudian disiram, dia sudah tidak bisa menjadi segar lagi. Begitu ya, kalian belajar fisiologi tumbuhan. Jadi ada tanaman misal layu baru sebentar, ketika dia diberi air, dia masih bisa segar lagi. Oh, itu masih bisa diselamatkan, masih bisa tumbuh. Tapi ada yang sudah layu, meskipun ditambahin air, dia sudah tidak bisa segar lagi. Nah, itu disebut kadar air tanah titik layu permanen. Begitu. Kemudian air tersedia, nah di antara, kalau digambarkan di grafiknya, di antara grafik kadar air titik layu permanen dan kapasitas lapang ini adalah
water holding capacity atau yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Begitu kurang lebihnya. Itu neraca air lahan. Kemudian yang berikutnya adalah kemudian neraca air daerah aliran sungai. Neraca air daerah aliran sungai, di sini ada contohnya komposisi variabelnya adalah presipitasi atau tadi sebagai I ya, sebagai masukan. Kemudian ini adalah aliran sungai atau debit di outletnya, nanti kan kita lihat outletnya. Kemudian ini adalah evapotranspirasi, perubahannya. Makanya di sini evapotranspirasi berarti dia sangat dipengaruhi oleh penggunaan lahannya apa. Gitu. Kalau penggunaan lahannya adalah berupa perumahan, apalagi perumahannya itu banyak dicor, di semen semua, ya berarti air yang jatuh langsung sebagai evaporasi. Gitu. Maka ini besar sehingga cepat habis gitu. Dan perubahan timbunan air di dalam das. Gitu. Neraca air das contohnya. Nanti kita pelajari lebih lanjut di contoh penelitiannya. Component of simple water budget or a part of watershed ya. Ini jadi komponen neraca air di das. Ya, jadi tadi sudah saya sebutkan ketika kita mempelajari siklus, ini evaporasinya berapa? Berupa angka diukur. Di sini surface water inflow-nya berapa diukur. Groundwater inflow-nya berapa, kemudian ini presipitasinya berapa. Begitu diukur. Ya, makanya tadi ukurannya detail sampai ada fall, tetesan tajuk, stem flow, aliran batang, kemudian interception loss gitu. Sampai detail itu memang diukur semua. Oh ini tadi terusan tadi macam-macam neraca air ya, ini di neraca air pada aquifer. Jadi udah di sini groundwater dihitung nih simpanan airnya di dalamnya berapa. Dan ini kita tahu misal perusahaan-perusahaan air seperti, maaf kalau menyebut merek, Aqua, Le Mineral, dan lain sebagainya, itu sangat concern dengan ini. Karena apa? Ya dia jualannya air, yang diambil air. Maka dia harus memperhitungkan berapa dia bisa ambil, bisa sedot, bisa produksi, bisa dikemas, dan berapa dia harus menjaganya atau menanamnya. Gitu. Ya, mereka biasanya concern sekali dengan pengelolaan catchment areanya, daerah tangkapannya, daerah yang bertumbuhan. Jadi kalau dia punya sumber air, punya mata air, maka daerah sekitarnya harus sangat dijaga gitu biar masukannya selalu ada. Jadi rajin nanam air, harus ada nanam air, memasukkan air. Nah ini diketahui, dipelajari, dipantau dari neraca air ini, neraca air aquifer ya. Kalau nggak pandemi, kita bisa jalan-jalan ke pabrik aqua yang ada di Sukabumi, lihat pengelolaannya, catchment areanya, lihat hutan lindungnya. Begitu. Nah, apa manfaat menganalisis neraca air? Tadi sudah diketahui bahwa kita akan tahu inputnya berapa, outputnya berapa, sehingga kita bisa lakukan. Berarti ini kalau begini di musim perlu buat bangunan penyimpan dan pembagi air gitu serta saluran-salurannya, sehingga maka kita tahulah ada pintu air kalau di das ini Ciliwung Jakarta, ada pintu air Katulampa di Bogor, ada pintu air Depok, ini ada ya. Kemudian yang agak ke bawah lagi, ke hilir lagi, ada pintu air Manggarai. Nah, itu cara membuatnya, jaraknya di mana, besaran bangunannya berapa, menyimpan air, itu berdasarkan data-data jangka panjang dari curah hujan dan sebagainya, data-data klimatologis begitu. Ya, kemudian juga bangunan pembagi air. Waktu itu pernah begini, 2 tahun lalu ya, sebelum pandemi, saya lupa. Iya. Kan biasanya suka ada early warning system ya, sistem early warning system, sistem peringatan dini bahaya. Ya, begitu. Bahwa Bogor hujan. Biasanya kalau Bogor hujan, pintu airnya yang disebut Katulampa, Depok, Manggarai. Oke, saya kan di Bekasi. Gitu. Tapi waktu itu Bogor hujan akan sampai di Jakarta 6 jam kemudian kalau nggak salah. Kemudian di warning juga akan sampai di Bekasi. Waktu itu Bogor apa Jawa Barat saya lupa. Iya Bogor kalau nggak salah akan sampai di Bekasi pukul
saya ingat pukul 18 disebutkannya, jam 6 itu maghrib. Jadi saya pikir gini, lah biasanya kalau Bogor kan yang disuruh bersiap-siap yang kena Jakarta, kenapa saya di Bekasi? Diberitakan, saya tidak membaca ininya ya, kan hanya baca sekilas early warning system di aplikasi BMKG kalau nggak salah. Ternyata itu betul. Kenapa Bogor hujan harusnya cuma di Jakarta, Bekasi kebagian? Oh, ternyata mungkin sepertinya karena volume air yang segini diperkirakan, waduh, kalau nggak dibagi-bagi ini Jakarta bisa tenggelam ini, gitu kan? Sehingga dibagilah itu ke pintu air Bekasi juga, gitu ya. Jadi pintu pembaginya itu di mana ya? Saya lupa. Jadi Bekasi kebagian juga itu waktu itu. Padahal kalau di kami ini di Bekasi ini lebih ke Das Citarum, gitu. Ya itu. Jadi untuk menentukan dasar pembuatan bangunan penyimpanan air, bagi air dan sebagainya. Penyimpanan kan juga untuk mengendali banjir ya. Kemudian juga adalah untuk keperluan pertanian dan sebagainya. Yaitu salah satu manfaat dari analisis deraja air. Nah, ini tadi gambarnya waktu itu di warning, padahal saya ada di Bekasi. Nah, pas waktu itu di tahun yang sama apa ya, atau di tahun yang berbeda, tahun berikutnya atau di tahun yang sama tapi bulannya berbeda, gitu. Di warning juga itu, awas Bekasi daerah ini. Saya sih masih tenang aja, itu kabupaten, kebetulan saya di kota. Karena memang ternyata di sini hujannya deras apa gimana lah, saya agak lupa gitu. Jadi di sini kan di sini ada pintu airnya itu di Purwakarta ada, Saguling, kemudian di mana lagi ya kalau yang di sini saya lupa. Benar itu. Jadi di Kabupaten Bekasi, di perumahan yang tadinya nggak pernah banjir pun pas waktu itu 2 tahun lalu, ya Allah tiba-tiba lumayan itu seperti banjir bandang di musim, bukan di musim, maksud saya di daerah tersebut terang benderang tidak hujan gitu, tapi tiba-tiba air naik meluap dari sungai gitu ya. Itu gunanya untuk menganalisis neraca air. Nah, yang terakhir adalah hasil air. Tadi kita sudah belajar neraca air, ada input, ada proses, ada output. Nah, tadi sudah saya sampaikan pula, outputnya ini yang kita inginkan, yang kita kelola agar outputnya ini sesuai dengan yang kita kehendaki. Yang menjadi pertanyaan, yang kita kehendaki itu apa sih? Atau hasil air yang bagaimana sih? Nah, kemudian dibuatlah variabel-variabelnya. Variabelnya apa saja? Secara umum, hasil air atau water yield itu dibedakan menjadi air permukaan, yaitu sungai, danau, dan seterusnya. Kemudian juga adalah air tanah. Dibagi menjadi itu. Air permukaan itu biasanya variabelnya dilihat dari debit total. Gitu. Jadi, wah ini debit totalnya sekian. Apalagi kalau musim hujan. Waduh, gitu ya. Tapi kalau musim kemarau, ya ini debit total musim kemarau hanya sekian. Waduh, berarti cadangan airnya tinggal sedikit gitu ya bagi orang-orang atau bagi penduduk yang mengandalkan air sungai sebagai sumber air mereka. Kadang tidak semata-mata untuk keperluan MCK sih, tetapi sering juga adalah sebagai pengairan di pertanian. Gitu. Jadi biasanya Departemen Pertanian atau Dinas Pertanian itu begitu. Wah ini nanti debitnya sekian. Waduh lahannya yang harus diairi sekian. Waduh jangan-jangan begitu. Aduh khawatir gagal panen gitu kan. Aduh kalau gagal panen kemarin targetnya sekian ratus ribu ton tinggal aduh nanti berapa nanti harga beras naik dan begitu seterusnya ya. Sehingga ini jadi variabelnya adalah debit total dan debit minimum. Tadi saya sudah sampaikan sekilas bahwa das yang bagus adalah das yang sepanjang tahun airnya itu ada, atau dengan kata lain rasio Qmax dan Qminnya ini, rasio debit maksimum dan debit minimumnya ini kecil. Begitu. Jadi salah satu ciri suatu das itu baik adalah apabila rasio debit maksimum dan debit minimum itu kecil. Artinya ketika musim hujan tidak terjadi banjir yang hebat. Sebaliknya ketika musim kemarau tidak kekurangan air. Gitu. Tapi kalau das yang rasio debit maksimum dan debit minimumnya ini besar, itu tandanya das tersebut tidak baik. Artinya ketika musim kemarau bakalan banjir, ketika musim hujan bakalan banjir, ketika musim kemarau bakalan kekurangan air. Begitu.
Kemudian air permukaan juga yang kita harapkan kualitas airnya bagus, jadi bisa dimanfaatkan ya seperti di gambar ini. Kalau ini di hulu ya, jadi kalau air yang begini kan bisa dimanfaatkan begitu. Tapi kalau seperti di Jakarta airnya sih ada, tapi begitu siapa yang mau pakai atau dengan kata lain siapa yang mau memanfaatkan begitu ya, begitu. Sehingga selain kuantitas ini dua ini adalah variabel kuantitas, juga kualitas airnya harus sesuai dengan baku mutu katakanlah begitu. Ya, ini untuk variabel hasil air untuk air permukaan. Kemudian untuk air tanah ada air tanah dangkal yang biasanya digali dengan sumur gali itu bisa. Ada lagi air tanah dalam atau groundwater flow yang biasanya airnya berada di aquifer atau dengan kata lain dicirikan dengan kita kalau membuat sumur menggunakan sumur bor, nah ini biasanya mengambil air tanah dalam, air tanah di aquifer. Nah, mengambil air tanah dalam ini sebetulnya harus diwaspadai karena itu seperti menambang. Kita kan tahu pertambangan itu kan sering disebut sebagai unrenewable resource karena apa? Dia jadinya jutaan tahun, ngambilnya cepat gitu ya. Kalau memanen air, kalau di pustaka-pustaka juga sering disebut sebagai mining. Mining itu kan menambang. Iya, karena memang hampir mirip seperti itu. Untuk air tanah yang kita gunakan itu bisa kejadiannya adalah 100 tahun gitu katakanlah. Nanti kalau kita belajar tentang aquifer begitu, sehingga itu dia sebetulnya mengambilnya juga harus cermat gitu, terukur gitu. Jangan sampai wah mentang-mentang airnya ada air air dibuang-buang. Saya paling kesel kalau apa itu keran ngocor atau keran itu ya. Jadi apa ya apalagi apalagi kalau misal di gedung itu di GHA gitu ya di lantai 8 kebetulan dalam musolanya kalau misal wudhu atau apa airnya ngocor melulu gitu atau misal gini biasanya suka ada retouch apa itu bedakan lagi katakanlah gitu cuci muka gitu aduh itu ditutup dulu kalau lagi mau megang apa gitu karena apa saya kadang begini iya mahasiswa itu kalian ke sini mungkin katakanlah 4 tahun tapi kami yang ada di situ bertahun-tahun jangan sampai gitu kan istilahnya kekurangan air begitu. Dulu ayah saya kalau kebetulan ayah saya bidangnya sipil, kalau membuat rumah kan juga ada sumurnya gitu. Beliau bilang ini minimal untuk 30 tahun gitu. Jadi paling tidak sepanjang hayat itu tidak kekurangan air dan kalau misal rumah itu digunakan oleh generasi berikutnya gitu oleh anaknya katakanlah oleh cucunya tetap rumahnya bangunannya bisa digunakan dan juga sumber airnya masih ada begitu ya itu air tanah ini nanti bisa dibaca sendiri proses terbentuknya air tanah asal air tanah air bawah permukaan aquifer tipe-tipe aquifer zona aquifer ada zona jenuh oh ini masih ada beberapa ya nah ini contohnya ya lapisan tidak kedap air ini air tanah dangkal ini air tanah dalam artesis ya kalau di kemudian ini lapisan impermeable. Nah ini lebih jelas lagi, lebih detail. Ini, oh ya. Nah ini adalah salah satu pemodelan. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Biasanya analisis neraca air itu menggunakan pemodelan. Komponennya dikembangkan masing-masing tergantung pada kondisi daerah tersebut. Begitu. Ini contohnya, misal ada input, ada modelnya ini. Perubahan simpanan airnya, kemudian ada outputnya ini. Inputnya di sini land use and land use change, root depth atau kedalaman perakaran, plant evapotranspiration, inputnya ini. Ini sumbernya dari Global Precipitation Dataset dari curah hujan global. Karena memang biasanya untuk pemodelan ini dibutuhkan data klimatologis jangka panjang. Biasanya idealnya minimal 30 tahun nyari di BMKG. Kemudian ini masuk ke pemodelan. Nanti outputnya adalah
Ini ada beberapa output. Begitu. Ini contoh pemodelan. Nanti Anda bisa lihat detailnya di contoh publikasi jurnal. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Kemudian tugasnya bukan ini. Tugasnya saya ganti. Tugasnya adalah sebentar. Tugasnya ini ada berapa mahasiswa ya? Tersedia sebentar. Tersedia ada 5 jurnal penelitian tentang land use change dalam suatu das, tentang perubahan tata guna lahan dalam suatu das, hubungannya dengan hasil air. Hasil airnya macam-macam yang mereka inginkan. Ada debit total, ada rasio max min gitu mungkin ya, dan seterusnya. Kemudian dilihat prosesnya, modelnya macam-macam yang mereka gunakan. Nanti silakan Anda baca, silakan Anda pelajari. Kemudian tagihannya adalah Anda sampaikan dalam bentuk PPT sekitar 5 sampai 10 slide saja. Sebentar, PPT-nya mana ya? Sistematikanya sebentar. Tadi saya sudah. Sebentar. Bukan. Tugas 119. Sistematikanya ya, jadi ada 5 publikasi penelitian, nanti Anda pelajari, kemudian Anda sajikan dalam bentuk PPT, usahakan maksimal 10 slide saja. 10 slide adalah 10 dari introduction ya. Isinya, sistematikanya adalah yang pertama identitas maksudnya judul artikelnya, penulisnya siapa, jurnalnya mana, dan seterusnya, dan juga adalah kalian yang mempresentasikan, kalian yang mempelajari. Ini di sini saya hanya sampaikan sistematikanya saja, kalian gunakan template lain silakan. Kemudian daftar isinya kalian bagi menjadi tujuan dari penelitian itu, kan di situ ada. Misal tujuannya adalah ingin melihat apa, ingin menganalisis apa. Oh ya, sebelum tujuan bisa juga Anda beri ini introduction, begitu ya. Anda beri introduction, baru kemudian objektif, kemudian metode yang dia gunakan bagaimana. Misal modelnya apa, variabelnya apa saja, baik variabel masukannya, kemudian variabel yang dihitung prosesnya, maupun variabel outputnya. Ya. Kemudian hasilnya bagaimana, hasil penelitiannya, kemudian adalah kesimpulannya. Ya, sistematikanya begitu. Kemudian ini introduction, nah ini ya objektif. Ya, ini adalah itu. Nanti kalian gunakan lain sehingga Bapak, tapi sistematika yang disampaikan adalah ini. Tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Saya kira itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Ibu, saya izin bertanya. Apa tadi ya? Kenapa? Oh, Kak Risma, Bu. Iya, saya izin bertanya. Berkaitan dengan siklus hidrologi, ada nggak sih Bu, kan kalau Bogor itu kan kota disebutnya kota hujan ya Bu. Terus sepengalaman saya, setiap saya ke Bogor juga pasti selalu hujan, entah itu hujannya sedikit, entah itu hujan deras gitu. Ada nggak sih Bu kaitan antara si kota Bogor ini dengan siklus hidrologi yang ada di atau yang menghujani kota itu Bu, kota Bogor itu? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan bagus. Itu yang sering dijelaskan atau juga sering menjadi pertanyaan
dan juga adalah suggestion apa itu ya. Jadi begini, ketika saya dulu pertama datang ke Bogor itu ya kuliah tingkat 1 kan biasa kita hubungi kakak kelas dulu karena perantau itu, terus antara lain yang harus dilakukan ini, yang harus disiapkan ini, kemudian adalah kamu harus punya payung, di sini bisa hujan sewaktu-waktu gitu, jadi kita tiap hari bawa payung baik musim kemarau maupun musim hujan gitu. Kemudian penjelasannya adalah begini, kita tahu bahwa di Bogor itu satu ada kebun raya, kemudian di sekelilingnya itu ada beberapa gunung ya, Gunung Salak, Gunung Gede Pangrango dan sekitarnya kan dekat gitu, sehingga dijelaskan bahwa hujan itu ada banyak macamnya. Antara lain adalah satu, ada hujan konvektif. Hujan konvektif itu cirinya begini. Kalau habis panas terik, kemudian hujan, nah itu kemungkinan hujannya adalah hujan konvektif. Artinya hujannya itu berasal dari pemanasan di sekitarnya itu tadi. Ya, itu disebut hujan konvektif. Tapi memang namanya hujan itu sebetulnya begini. Saya misal di kota Bekasi, ataukah ini hasil hujan konvektif, ataukah hujan dari angin pasat, ataukah hujan orografik, itu kadang juga mix gitu ya. Tapi kalau di breakdown bisa ditelusuri adalah begitu. Hujan konvektif adalah yang biasanya habis hujan, terus kemudian habis panas kemudian hujan. Dulu saya tinggal di Bandung Coret di Kabupaten Bandung juga gitu. Dulu saya tinggal di Kabupaten Bandung itu, anak saya itu pulang sekolah biasanya jam 2. Nah, biasanya jam 2 itu selalu hujan gitu tantangannya. Jadi kalau pas mau berangkat jemput itu, waduh udah mendung-mendung, moga-moga nanti sampai sebelum hujan udah sampai rumah gitu. Tantangannya begitu, kadang ya hujanan gitu. Itu biasanya hujan konvektif. Kemudian yang kedua ada hujan orografik. Orografik itu yang di Bogor. Tadi sudah saya ceritakan dan juga sama tadi yang diceritakan oleh Kari saya. Kadang tahu-tahu hujan gitu. Nah, itu penjelasannya adalah karena disebabkan uap air yang menguap di daerah Bogor itu terdorong atau didorong masuk naik ke atmosfer yang lebih tinggi oleh pegunungan di sekitarnya. Itu jadi karena namanya gunung, mau nggak mau kalau udah uap air dia akan naik gitu ke pegunungan. Dan kita tahu bahwa di gunung itu kan biasanya lebih dingin, sehingga dengan kata lain uap air itu cepat terkondensasi atau cepat menjadi air hujan lagi. Itu sebabnya curah hujan di Bogor itu lebih tinggi daripada di daerah sekitarnya karena pengaruh pegunungan yang ada di sekitarnya. Begitu kurang lebih penjelasannya. Iya, disebut kota hujan. Dulu saya pas di Bogor pertama kali datang ke Bogor, kamu harus punya payung, karena payung itu biasanya nggak dipinjamkan. Begitu penjelasannya. Terima kasih. Berarti karena adanya banyak pegunungan itu ya Bu, jadi mendorong uap air itu cepat terkondensasi gitu ya, sehingga hujannya lebih kering gitu. Iya, lebih banyak. Iya. Terima kasih. Lebih banyak dari daerah lain atau disebut sebagai hujan orografik, hujan yang didorong oleh adanya pegunungan di sekitarnya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya, Bu. Silakan, Minaya. Izin bertanya mengenai tugas, Bu. Jadi nanti mahasiswanya dibagi menjadi 5 kelompok ya, Bu? Ya. Dibagi jadi 5 kelompok, berarti ada 5 jurnal. Nanti jurnalnya itu nyari sendiri-sendiri ya, Bu, berarti? Sudah saya sediakan, nanti saya kirim ke Google Classroom-nya. Ya, baik. Berarti dibagi 5 kelompok, nanti satu kelompok bisa satu jurnal, terus dibikin PPT, terus untuk pengumpulannya itu kapan ya, Bu? Pengumpulannya 1 pekan aja ya, 1 pekan aja. Minggu depan ya, Bu, berarti ya, Bu? Iya. Itu dikumpulin di Google Classroom juga atau gimana, Bu? Di Google Classroom juga. Oh, jadi, baik, Bu. Terus itu nanti dipresentasiin atau gimana ya, Bu? Kadang saya sih begini, kalau kuis itu dirasa sudah cukup, biasanya nggak ada UTS. Nggak ada UTS itu maksudnya saya jadi, kan misal gini, Anda membuat PPT, tapi kan belum dipresentasikan atau hanya dikumpulkan saja. Nah, nanti itu sebagai prasyarat atau sebagai modal untuk
UTS. Ketika UTS saya tanya-tanya gitu. Begitu. Oh, berarti Bisa. itu tidak dipresentasikan ya, Bu? Nah, tidak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Yo. Tapi sebagai prasyarat UTS ya. Kalau misal nanti itu akan sebagai UTS lisan, artinya saya tanya-tanya, ya itu sebagai evaluasi, sebagai bentuk evaluasi bahwa mahasiswa sudah mempelajari case itu gitu. Iya, Ibu. Ya, baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira sampai di sini dulu. Anda silakan cek ke Google Classroom-nya ya. Belum saya kirim sih, nanti sebentar lagi saya kirim saat ini. Udah, tidak ada ya? Sepertinya tidak ada, Ibu. Oh ya, baik. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Waalaikumsalam warahmatullahi Erna. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.